Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita arahkan hidup kita pagi hari ini untuk kita masuk hadirat Tuhan. Sebab begitu baiknya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya oleh kasih, karunia, anugerah, kemurahan Tuhan, kami masih boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Untuk itu kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau pakai pagi hari ini Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu, bersekutu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, membawa hidup kami pagi hari ini Bapa, dengan segala keadaan, keterbatasan, kelemahan kami. Kami tahu Tuhan hadir, Tuhan ada dan melawat hati kami. Pimpin ibadah kami Bapa, dari permulaan, pertengahan sampai di akhirnya nanti. Baik sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah, di tempat ini kami percaya urapan Allah turun. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan ketika kami mempermuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kuasa Allah hadir. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mencuri kemuliaan Allah. Kami siap Tuhan untuk memulaikan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib dan heran. Nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah, kita akan masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan. Dan yang berada di gereja, mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia
Shalom. Bagi yang di rumah, yang ada di tempat ini, benar bahwa Dia Bapa yang setia, sebab tiada berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini bersama, mari samakan tepuk tangan kita memuji Dia. Tiada berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah, mari jempolnya yang ada di rumah. Tuhan Yesus, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah, mari sama-sama jempolnya untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tung lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari sama-sama, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, terlagi. Engkau baik. Mari nikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Teramat baik lebih lagi. Engkau, haleluya, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Allah yang menjadi dasar iman pengharapan kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus adamu. Ulangi sekali lagi pujian ini. Dalam nama Yesus
keadaan saudara hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara sampai di hari ini, pergumulankah masalah, mari pagi hari datang dan sebut, panggil namanya. Hanya nama Yesus yang dapat menyembuhkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup menolongku. Hanya nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebut namanya, panggil namanya pagi hari. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kasih setia, kasih karunia dan rahmat anugerah-Mu yang begitu luar biasa telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dalam situasi apapun. Kami tahu semua ini ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kerja Tuhan, ada dalam program Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami. Itu sebabnya pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami pakai sebaik-baiknya waktu ini untuk kami duduk diam di ujung kakimu, akan mendengar suara Tuhan, mendengar perintah, ketetapan, peraturan dan perjanjian Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan jemaat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing, mereka yang mengikuti ibadah melalui online live streaming Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Roh Kudus memberikan pencerahan, pemahaman dalam hidup kami, sehingga firman yang kami dengar saat hari ini benar-benar memberikan jawaban, memberikan tuntunan dan pedoman hidup kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mempersiapkan diri kami untuk menerima kehadiran melalui firman Allah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan urapi kami semua agar kami dapat memahami akan firman Allah. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah melalui live streaming, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah yaitu anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebabnya kita bersyukur atas kasih, karunia dan kemurahan Tuhan. Baiklah kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21 bagian yang kedua. Bagian yang pertama beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan. Firman Allah berbicara mengenai Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu.
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana tadi saya sampaikan yaitu tema firman Allah. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jauh lebih apa yang kita pikirkan. Jauh lebih banyak apa yang kita doakan. Jauh lebih apa yang kita inginkan. Karena Allah kita Allah yang besar, maha besar, lebih besar daripada keperluan kebutuhan kita, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari beban kita. Berarti Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Ya, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, berkuasa atas langit dan bumi, atas surga dan dunia ini. Punya kuasa, maha kuasa. Kuasa tidak bisa dibatasi oleh apapun, dihalangi oleh apapun. Itu kuasa Tuhan. Dapat menjangkau dimanapun saja. Itu kuasanya. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkuasa atas langit bumi, berkuasa atas alam, berkuasa atas kuasa penyakit, berkuasa atas kuasa dosa, berkuasa atas iblis, maut dan kematian. Berkuasa, saudaraku kasih. Artinya berkuasa apa? Kita bagi yang percaya pada Yesus, kita tidak akan masuk neraka. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita punya Allah yang ajaib. Ajaib berarti sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, tapi Allah bisa membuat. Kita punya Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, saudaraku kasih, bagi setiap orang yang percaya tidak ada barang mustahil. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, tidak mungkin jadi mungkin. Bagaimana cara untuk memperoleh hal-hal tersebut yang telah saya sampaikan tadi? Ada 3 hal. Yang pertama yaitu berdoa. Dalam ayat tadi disebut ada 3 kali aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan, meneguhkan. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami, mengerti Allah yang berkuasa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang pertama berdoa. Saudaraku kasih, apa itu berdoa? Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, masalah kita, ya, problema dalam hidup kita. Kita bercerita, itulah berdoa, berarti bercerita kepada Tuhan. Saudara, ceritakan semua. Demikian pula kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini. Jawabannya berdoa, 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 dan berdoa. Saudara, aku kasih di sini mengapa kita berdoa? Berdoa selain yaitu arti doa itu komunikasi dengan Allah. Doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Berarti orang Kristen yang berdoa, orang Kristen yang bernapas. Orang Kristen yang berdoa secara rutin, terus menerus, berarti orang Kristen itu sehat. Saudara, doa bukan hanya kalau ada masalah berdoa, bukan hanya kalau ada kesulitan berdoa, bukan kalau pada waktu kejepit baru berdoa, tidak. Mengakui keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, saudara, dan berdoa kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan
Tuhan mempunyai kekuatan kuasa yang tidak terbatas. Ya. Sehingga saudaraku kasih, kuasanya, kasihnya yang begitu luar biasa dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Berdoa saudara, supaya kita dipenuhi dan diurapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa, kekuatan, dan kemampuan dalam menghadapi masalah apapun, seberat apapun, sebesar apapun. Roh Kudus mampu memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya kalau saat ini kita susah, kita sedih, kita menghadapi masalah seberat apapun, berdoa kepada Tuhan, mohon supaya kita dipenuhkan dan diurapi oleh Roh Kudus yang berikan kuasa, kekuatan. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kita punya kuasa, kemampuan, saudara, ya, sehingga kita tetap semangat, bergairah dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Ya, selanjutnya saudaraku kasih dalam Kristus, demikian pula dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam mengerjakan keselamatan. Yang kedua, saudara berdoa untuk apa? Untuk memahami, untuk mengenal, untuk mendapat pengertian dan pengetahuan yang dari Tuhan. Banyak orang tidak mengerti mengapa terjadi seperti ini dalam hidupku. Mengapa harus Tuhan izinkan seperti ini? Berdoa untuk kita memahami cara kerja Tuhan. Kita memahami bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Saudaraku kasih, Tuhan mengerjakan sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kebaikan saudara, kita tidak mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku kasih dalam Kristus. Jadi memahami, mengerti, mengenal sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, ayat yang ayat yang ke-16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Memahami, mengerti, punya pengertian, pengetahuan arti panggilan Tuhan. Tuhan telah memanggil kita. Arti Tuhan memilih kita. Banyak orang tak mengerti, tidak memahami arti panggilan dan pilihan Tuhan. Sehingga apa? Meremehkan dan menyepelekan keselamatan. Tuhan memanggil, memilih kita untuk diselamatkan. Meremehkan tentang keselamatan. Meremehkan waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita mengerjakan keselamatan. Meremehkan sesuatu yang Tuhan kerjakan sehingga kita tidak mau mengerjakan pekerjaan Allah. Saudaraku kasih, jadi ini kita berdoa supaya kita paham, mengerti betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini untuk mendapatkan. Yang ketiga, saudara berdoa supaya kita dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Saudara, jadi dipenuhi dengan keilahian Allah hidup kita. Bukan dipenuhi dengan dunia ini, isinya susah, sedih, penderitaan terus menerus, masalah terus menerus. Bukan dipenuhi dengan hati hidup kita dengan hanya memikirkan harta, kekayaan, memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang uang. Tapi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Apa itu saudara? Kebenaran, kekudusan, sukacita, damai sejahtera. Dunia ini tidak akan menjamin kesejahteraan dalam. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam dunia. Membuat manusia sejahtera, takut,
sedih, susah, ya flu sedikit mungkin sudah takut. Oh ini kena virus, pusing sedikit, meriang sedikit, diliputi dengan ketakutan. Makanya supaya kita, Tuhan yang memberikan roh dalam hidup, bukan roh ketakutan, membangkitkan semangat dan sukacita dalam hidup kita. Bukan membuat kita takut, saudara, tapi membuat kita untuk senantiasa bersukacita. Karena damai sejahtera yang dari Allah itu ada dalam hidup kita, sehingga hidup orang Kristen tidak akan diliputi dengan ketakutan, saudara. Ini yang pertama, berdoa, berdoa, dan berdoa. 2 Tawarikh pasal 7. 2 Tawarikh pasal 7. Kita lihat ya firman Allah. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 14. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, Tuhan, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Ingat ini, dengarkan firman Tuhan ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Perhatikan. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antaramu. Bila mana terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Amin. Untuk mengatasi masalah negara ini, orang-orang Kristen banyak berdoa. Untuk mengatasi hidup saudara dalam hal ini, berdoa dan berdoa. Bercerita kepada Tuhan. Sampaikan masalah saudara kepada Tuhan. Saudara, di sini aku telah mendengar doamu. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri. Amin. Mau dipulihkan? Mau terima kuasa yang besar? Berdoa, bukan berdosa. Mencari Tuhan, berbalik dari dosa, bertobat. Saudara, ya, bertobat. Dari apa? Dari melawan perintah Tuhan. Saudara, bertobat daripada yang meremehkan sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Bukannya orang luar, tidak sedikit orang-orang Kristen kata tidak ada itu corona. Apa itu corona? Sehingga tidak mematuhi apa yang ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Saudara, ada juga mereka aku sudah vaksin, merasa sudah kuat. Saudara, kok kasih terjadi? Mengapa hal itu? Saudara, kok kasih firman Tuhan, orang-orang Kristen yang masih seperti itu, saya katakan melalui khususnya jemaat GBDO sana, bertobat. Jangan kita buat pernyataan seperti itu. Mari kita ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan tunduklah kepada pemerintah. Jadi ini saudara ingin lepas dari semuanya. Negeri ini juga perlu lepas. Orang-orang saat ini harusnya membuat yaitu jaringan berdoa satu dengan yang lain. Banyak berdoa dan berdoa. Amin saudara. Di sini Tuhan akan memulihkannya. Yang kedua, saudara, berakar dan berdasar dalam kasih. Berakar dan berdasar. Berarti akarnya sampai ada di dalam dasar. Kalau dalamnya tanah ini 10 meter sampai ke situlah, sampai dasar. Berakar dan berdasar dalam kasih. Berbicara tentang berakar berarti ada kaitannya dengan apa? Halo? Dengan apa? Kalau berbintang akar berarti berbicara mengenai apa? Tumbuhan. Di sini hidup orang Kristen diumpamakan seperti pohon.
tumbuh-tumbuhan, saudara. Ada manusia yang berakar? Tidak ada. Hanya tumbuh-tumbuhan yang berakar, saudara. Dakung kasih dalam Yesus Kristus jadi berakar dalam kasih, berdasar dalam kasih. Bahwa kasih itu seperti akar. Saudara, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini katakan yaitu pohon yang ditanam di tepi air. Jadi saudara kasih, kita bisa berakar dan berdasar dalam kasih kalau saudara mau ditanam di tepi air. Yeremia pasal 17 ayat 8, saudara, pohon yang ditanam di tepi air itu akar-akarnya merambat sampai kepada batang air. Apa batang air, saudara? Sumber. Jadi ini yang diartikan berakar berdasar, hidup kita pertama mau ditanam di tepi air. Di tepi air. Dekat dengan air, bukan jauh dengan air. Sehingga dikatakan meskipun panas terik, daunnya tidak layu, daunnya tidak rontok, daunnya tidak gugur, saudara. Meskipun panas terik berbicara tentang apa? Ujian, pencobaan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya, masalah keperluan sehari-hari. Saat ini masalah penyakit. Saudara, apabila itu menimpa hidup orang Kristen tidak akan lemah, letih, lesu, dan loyo. Amin. Tetap ada kekuatan, ada kesegaran. Haleluya. Siapa sumber air di sini? Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jika engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi jika engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi, bahkan dari dalam hidupmu akan mengalir aliran air hidup. Amin. Yesus sumber air hidup itu. Justru dalam menghadapi masalah yang seperti ini, kita akan lebih dekat melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, bukan saudara mendapat kekuatan dan kesegaran, tapi firman Allah katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dia ada 7 dikatakan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Katakan berbuah, berhasil, buahnya lebat, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan apa? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan apa yang menimpa dunia akan tidak menimpa kita. Amin, saudara. Meluputkan segala masalah, segala tantangan hidup ini, saudara. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu akan dituntun Tuhan, ya, menuju kepada kelimpahan, keselamatan, tidak akan kekurangan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara, pohon itu bisa hidup, pohon itu bisa bertumbuh, pohon itu bisa berbuah karena ada akar. Amin, saudara. Ada akarnya. Kalau tidak ada akarnya tidak bisa hidup, saudara. Saudara menanam pohon, saudara mati, kenapa? Karena tidak berakar, saudara. Jadi kasih saudara seperti akar, semakin hari semakin dalam.
Bukan lebih tambah hari tambah jauh dan lebih dalam mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Kasih Allah, mengasihi firman-Nya, mengasihi pekerjaannya, mengasihi pelayanannya, mengasihi gerejanya, mengasihi sesama. Tambah hari tambah dekat kepada Tuhan. Nah, itu saudaraku kasih, ya. Sehingga apa? Orang yang berakar, ya, mendasar di dalam Tuhan, saudara, yang pertama tadi akan mengalami kekuatan yang luar biasa, kesegaran. Jadi orang Kristen tidak loyo, saudara, tetap pertama. Akar itu akan hidup, tumbuh, berbuah. Ya, kalau itu tergantung pada akarnya. Demikian pula akar itu membuat pohon itu tidak akan tumbang meskipun ada terpaan angin. Amin. Banyak angin, saudara. Ya, tidak akan tumbang, tidak akan roboh, tidak bergeser, tidak akan goncang. Dunia goncang, tidak akan ikut goncang, saudara. Imannya, kasihnya kepada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku kasih, ya, beriman, ya, beriman di dalam kasih Kristus, ya, beriman yang membuat Kristus diam di dalam hatimu. Jadi yang ketiga, beriman yang membuat Kristus diam dalam hati, beriman. Jadi sudah beriman itu Yesus mau diam dalam hidup. Berarti kalau tidak beriman, Yesus tidak akan ada. Aku kasih banyak orang Kristen punya iman, tetapi tidak beriman. Banyak orang Kristen punya iman, tetapi tidak beriman. Apa maksudnya? Sudah mungkin bingung. Punya iman tetapi tidak beriman. Iya, itu kenyataan, saudara. Percaya Yesus, pergi ke gereja, baca Alkitab, tetapi tidak beriman kepada Tuhan. Di sini akan kelihatan pada waktu menghadapi masa sulit, masa sukar. Orang Kristen itu beriman apa tidak? Buktinya kalau orang Kristen itu beriman, ya, dia mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan dan saudara mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Bukannya tetapi mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara tahu di sini? Kalau saudara mempercayai Tuhan dan mempercayakan aspek hidup kepada Tuhan, ada masalah apapun tidak akan menggoncangkan kasih saudara, iman saudara. Saudara akan lari kepada Tuhan, tidak lari kepada orang pintar paranormal. Mereka percaya Yesus, tapi masih percaya dukun. Dia percaya Yesus, tapi masih percaya hari tertentu. Ada waktu mengalami masalah yang berat, kesulitan, kesukaran. Ya, aku sudah berdoa kepada Tuhan, mengapa kau tidak dijawab doa saya? Tahu saudara, kalau doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama ada dosa dalam hidup itu. Buat tidak memperhatikan wajahnya dipalingkan karena dosa. Doa kita hanya untuk memuaskan keinginan kita, maka tidak dijawab. Saudara, kita setelah menyimpang dari firman Allah. Contoh dalam kita lihat dalam firman. Contoh yang pertama, Raja Saul. Raja Saul adalah awalnya dia percaya Tuhan dengan luar biasa dan mempercayakan hidupnya. Pada waktu dia dilantik, siapakah Tuhan? Aku ini suku yang kecil, suku Benyamin. Pada waktu dia merasa kecil, merasa Tuhan angkat dia. Tapi pada waktu Tuhan, dia berani melawan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, merasa dirinya raja. Saudara, roh yang telah mengurapi dia
diangkat dari hidupnya, sehingga tidak ada sukacita dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dia berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, pergi kemana? Ke dukun Endor, ya kan? Padahal dia percaya Yesus, tapi dia pergi ke dukun Endor, ya kan? Yang kedua, saudaraku kasih, pada waktu menghadapi Goliat, Saul punya panglima namanya Abner, punya tentara-tentara yang terlatih. Pada waktu dia menghadapi Goliat, ya, pada waktu Goliat dia berdiri, dia berseru, hei orang-orang Israel, ya, dan berdiri menghina Allahnya orang Israel. Ayo, berikan seorang pahlawan berhadapan dengan. Dengar suara yang sudah sembunyi, delik, ketakutan. Padahal punya Tuhan. Dia punya iman, tapi tidak beriman, saudara. Menghadapi masalah yang besar seperti Goliat, dia sembunyi, dia lari. Masalah itu bukan untuk kita hindari, kita lari, tapi kita hadapi. Amin, saudara. Beda dengan Daud. Daud dia percaya Tuhan punya iman dan beriman. Amin, saudara. Sehingga pada waktu dia melihat Goliat, dia lari, dia takut, dia hadapi, dan terjadi satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Makanya saudaraku kasih, kalau saudara beriman kepada Tuhan, pada waktu ada masalah, saudara tidak lihat masalah itu. Masalah sebesar apapun, segunung, saudara lihat itu. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, saudara bukan melihat masalah itu, tetapi saudara melihat Tuhan di hadapan masalah itu. Amin, saudara. Sehingga masalah itu jadi kecil, Tuhan jadi besar, dan kemenangan terjadi. Itu bedanya punya iman dan beriman. Contoh yang kedua, Ayub. Kita tahu semua Ayub, saudara. Ya, seketika anaknya mati semua 10 itu. Seketika orang yang kaya raya menjadi orang yang termiskin. Sudah anaknya mati, hartanya habis, dia ditimpa dengan penyakit. Saudara, bagaimana orang yang beriman? Kita lihat Ayub, dia juga punya iman, juga beriman. Amin, saudara. Dia tidak melihat anaknya yang sakit, dia tidak dirundung dengan kesedihan, kesusahan, duka cita. Dia tidak yaitu dirundung dengan kekecewaan karena hartanya habis. Dia jadi orang kaya, jadi melarat, dia kecewa, tidak dirundung dengan kekecewaan. Dia tidak menyesal pada waktu tubuhnya ditimpa dengan penyakit itu. Dia tidak melihat anak yang mati, dia tidak melihat hartanya yang habis, dia tidak melihat tubuhnya yang sakit, tapi dia melihat Tuhan. Amin, saudara. Ayub pasal 19 ayat 25-26. Aku tahu, dia tahu cara kerja Tuhan. Dia memahami, mengerti. Saudara, penebusku itu hidup. Amin, saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Berarti Tuhan hidup tadi dikatakan Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau mungkin orang, loh kenyataan nih, aku bangkrut, kenyataan nih. Ayub katakan mungkin kenyataan nih, anakku mati, aku melarat, aku ditimpa baik, itu kenyataan. Kenyataan di dalam apa yang dilihat secara mata jasmani. Tetapi kenyataan di dalam iman, saudara, Tuhan sedang memproses Ayub. Mungkin kita juga, Tuhan sudah memproses kita. Apakah kita beriman, masih beriman kepada Tuhan? Bukannya punya iman, tapi beriman kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Beriman itu, ya, dia mempercayakan seluruh hidupnya, baik dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan sakit, sehat, dalam keadaan kita kelimpahan dan kekurangan, tetap mempercayakan hidup kita, mempercayai Tuhan dan mempercayakan semua kepada Tuhan. Amin, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Pagi ini Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara yang saudara punya beriman kepada Tuhan.
Percaya Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu heran, dan Tuhan itu ajaib. Dan saudaraku kasih, ayat yang ke-26, meskipun tubuhku tinggal balung kulit, tapi akan melihat Tuhan. Apa itu tadi? Berharap. Dia beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia punya harapan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin saudara. Harapannya apa? Ini hanya sementara yang kami hadapi. Berharap itu di masa depan. Setelah ini Tuhan akan nyatakan kuasa yang besar. Pasal 42 ya, ayo pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu, dikatakan saudara, aku tahu, bukan yaitu kata orang saudara, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Berarti tak terbatas dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Inilah rencana Tuhan bagi bangsa negara. Ini rencana gereja, rencana Tuhan bagi gereja Tuhan. Bagaimana dihadapkan dengan masa-masa yang seperti ini, saudara? Bagaimana tanggapan respon saudara dalam hal ini? Oh, gereja sekarang di lockdown. Oh, mumpung di lockdown, saudara kasih. Oh, dia hari Minggu, harusnya dia duduk di kaki Tuhan hari Sabat, mengerjakan keselamatan. Hari Sabat Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sediakan berkat. Tapi mereka pergi ladang, pergi yaitu ke sawah, mereka ngelencar ke sana kemari. Berarti mereka kehilangan berkat Tuhan. Saudara tidak mau kehilangan berkat Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama, baik yang ada di rumah, ya khususnya di rumah, buka Alkitab saudara, baca dengan keras-keras. Ya, kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, baik yang ada di gereja, baik di rumah. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Saudara terima upah. Tuhan sediakan upah hari ini. Upah itu berupa pertolongan, berupa yaitu tuntunan dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, untuk kita dapat tetap setia iring akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, firman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, hari-hari ini menimpa hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita tetap percaya kasih Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa. Haleluya. Kita datang dengan percaya, mempercayai
dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau selamatkan kami. Haleluya, haleluya. Kami sangat percaya Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan memisahkan kita, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru membawa kita lebih dekat, berharap, percaya, berserah, berseru hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Engkau telah berfirman. Kami yakin menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami semua. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya Sekali lagi katakan, Kau berfirman, pulihkan, berkati, sembuhkan aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Pujikan sekali lagi Ibu Gembala. Masuk dalam doa. Haleluya. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar dan Allah yang luar biasa dahsyat kuasanya. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, dan kami boleh dilawat melalui kebenaran firman Allah, yang mana firman-Mu membawa kepada kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu, agar iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi, biarlah kami beriman dan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami mempercayakan semua kepada Engkau, karena Engkau Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang berharap bersandar kepada kekuasaan. Terima kasih, Engkaulah pembela
Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku Tuhan, dan Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Dengan firman yang kami terima, membawa kami Tuhan untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, lebih mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami jemaat Allah, baik yang mendengar langsung maupun yang mendengar lewat Tuhan Yesus live streaming. Tuhan, Kau berkati firman-Mu dan hamba-Mu yang telah menaburkan firman Allah. Allah berkati, Allah pakai, Allah memberikan urapan yang khusus sehingga kami boleh menerima lawatan-lawatan bahwa Tuhan Yesus kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke tangan Tuhan, dan Tuhan telah memberkati firman dalam nama Yesus. Dalam doa ini, haleluya. Percaya semua telah mendapat lawatan Allah dan telah diberkati oleh Allah. Amin. Untuk minggu yang akan datang, protokol kesehatan keluarga Bapak Markus, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 6 ada yaitu pertemuan remaja, yaitu secara online atau Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa, jam setengah 6 doa pelayan-pelayan kan ya. Dan kemudian hari Minggu yang biasa ikut doa malam, Senin, Selasa, Jumat doa malam dimulai dengan 6:30. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan, doa untuk doa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian.
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanmu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini menjadi doa dan pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup Tuhan. Tuhan, ya Tuhan selalu pegang tangan kami Tuhan. Di dunia yang semakin hari semakin gelap, di dunia yang semakin hari semakin menakutkan, oh, banyak penyakit di sekitar kami, namun kami yakin Tuhan, bahwa kuasa jauh lebih besar dari Engkau Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menjagai kami. Ribuan malaikat surgawi berkemah di sekeliling kami, umat-umat pilihan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rangkaian ibadah sudah sakit. Terima Waktu kasih. mendatang kami boleh Haleluya. selalu diberkati dengan Terima kekuatan dan kasih, Tuhan kesehatan. Yesus. Seluruh sidang jemaat yang ada di tempat Haleluya. ini, perjalanan kami Haleluya. seminggu ke depan, Terima kami serahkan kasih. dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Apapun yang Terima kami kasih. kerjakan, apapun yang kami lakukan, mata pencarian kami, pekerjaan kami, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Dan Tuhan turut serta dalam mendatangkan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami Tuhan juga ada dalam tangan perlindungan-Mu. Bapak Presiden Haleluya. Jokowi, Terima kasih. DPR, MPR, juga Haleluya. aparat kepolisian, TNI Terima dan kasih. Polri, sampai Haleluya. kepada tingkat yang ada di sekitar kami di Polsek Puri, di Muspika Puri. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga Lurahan Desa Keponagung Tuhan, sampai ke Dusun Kaliputih, Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu. Kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Kami perahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kasih jiwa kami. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman Tuhan, berkat-berkat rohani dalam hidup kami. Apabila jemaat-Mu akan memberikan persembahan sebagai kelengkapan ibadah pada pagi hari ini, sucikan dan kuduskan, ajar kami memberi dengan kasih, sukacita, sukarela, baik persembahan pertama dan kedua, baik untuk persembahan kas gereja. Kami yakin dan percaya apabila anak-anak memberi dengan sukacita, dengan kasih, Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sekarang jemaat baik di rumah yang ada ditadahkan tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan
suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang dicurahkan kepadamu, menjadi bagianmu mulai hari ini, saat hari ini. Itu sebabnya terimalah ya segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.